oleh Mata Garuda Sumatera Barat. Nah, baik, langsung saja kita akan membuka acara webinar ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja teman-teman untuk hanya demi mengingat waktu, kita masuk pada acara pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Uni Putri itu selaku perwakilan dari Ketua Mata Garuda Sumatera Barat yang pada kesempatan ini dia tidak dapat hadir sehingga diwakilkan oleh Uni Putri dari divisi Master of Preparation. Kepada Uni Putri, apakah sudah ada di ruang Zoom ini? Halo Uni. Kalau Uni sudah. Ah, baik. Oke, baiklah. Waktu dan layar saya persilahkan. Uni. Oke, terima kasih Uni. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas, Mbak, udah Uni semuanya. Mungkin nanti saya akan manggilnya Uda Uni saja ya, biar kita familiar dengan panggilan Uda Uni yang berasal dari Sumatera Barat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan sharing session pada malam hari ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Uda Uni semua yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga khususnya terima kasih kepada narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mata Garuda Sumatera Barat dan khususnya Uda Riko ya di balik layar ini beliau cukup banyak perjuangannya membantu divisi Master Preparation Club. Dan juga izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Febriani Putri, bisa dipanggil Febri. Biasanya nama Jogja saya Febri ya, tapi kalau di Sumber nama saya Putri. Punya dua kepribadian memang. Di sini saya PK 251. Saat ini sedang berkuliah di UGM, jurusan Kesehatan Masyarakat. Mungkin udah Uni ada yang mau lanjut UGM dengan jurusan Kesmas bisa kita saling diskusi. Dan di sini saya mewakili Udariko selaku Ketua MDSB. Saya juga alhamdulillah diamanahi sebagai koordinator divisi Master Preparation Club atau Master Persiapan S2. Halo, mohon maaf. Sepertinya saya gangguan koneksi ya. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Sudah on. Oke. Terus, oh ya, saya izin mewakili Udariko untuk memberikan sambutan. Ya, sambutannya tidak terlalu banyak ya yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Uda Uni yang sudah bergabung pada sharing session malam hari ini. Dan kegiatan ini hanyalah awalan dari rangkaian kegiatan yang ada di Mata Garuda Sumatera Barat. Karena nantinya juga kita akan mengadakan insya Allah sharing session berikutnya dan juga ingin mengadakan mentoring. Nanti mentoringnya akan lebih terkhusus, itu khusus untuk S2, S3, bahkan untuk dokter spesialis sendiri itu kita punya program mentoring tersendiri. Jadi udah Uni nanti yang mau bergabung dalam kegiatan mentoring bisa tunggu kabar-kabarnya, bisa pantau terus Instagram Mata Garuda Sumatera Barat. Juga saya mau menginformasikan karena kebetulan beasiswa LPDP yang tahun ini cukup berbeda dari yang tahun lalu dan juga sosialisasinya pun masih berlangsung. Jadi untuk jikalau ada nanti informasi yang kurang lengkap, kita akan adakan lagi sharing session dari divisi beasiswa itu akan membahas secara umum terkait perbedaan mungkin dari yang tahun ini dan dengan tahun sebelumnya. Mungkin akan lebih detail dengan informasi-informasi terbaru setelah dilakukan sosialisasi. Dan juga em, kita kan sudah punya WhatsApp group, itu harapannya bisa udah Uni jadikan wadah untuk saling berdiskusi sesama peserta. Kita sangat terbuka grup itu untuk dijadikan wadah untuk berjuang bersama dari Uda Uni. Jadi kita harus saling berbagi info ya. Jadi tidak ada memendam infonya sendiri.
Jadi kita harapannya semua yang ada di grup itu bisa lulus pada batch 1 2026 ini. Terus semoga Uda Uni bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Semoga tidak ada halangan ke depannya. Saya kembalikan ke Uni Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas sambutannya Uni Putri. Pemantik bagaimana gambaran tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan eh, materi pengisian CV. Nah, pada materi ini akan disampaikan oleh Uni Meza Saputri SC, Sarjana Psikologi. Nah, sebelum itu saya ingin membacakan sekilas bagaimana sih trajektori, apakah baik dari pendidikan gitu, kemudian prestasi serta experience yang dimiliki oleh Unimeza. Nah, beliau merupakan awardee LPDP yang saat ini masih menempuh pendidikan magister pendidikan dan psikologi perkembangan di Universitas Airlangga. Kemudian eh, beliau ini adalah alumni eh, apa ya menempuh S1 di kampus UIN Imam Bonjol Padang yang lulus pada tahun 2022. Kemudian pada S1 juga memperoleh beasiswa bidik misi yang dulunya yang saat ini dinamakan beasiswa KIPKA. Nah, adapun eh, prestasi dan kejuaraan yang diperoleh oleh Unimeza yaitu juara satu pada karya tulis ilmiah nasional. Kemudian juga ada banyak pengalaman-pengalaman seperti menjadi mentor konseling skripsi mahasiswa, kemudian pemateri kajian psikologi dan keagamaan, kemudian juga memiliki pengalaman praktik dan magang seperti di Rumah Sakit Prof. HB Sanin, kemudian juga beliau aktif sebagai pengelola jurnal ilmiah kampus. Nah, sebenarnya ada banyak sekali ya pengalaman dan prestasi Uni Meza ini. Kemudian itu ada juga publikasi, baik itu di tingkat nasional maupun internasional gitu. Mungkin untuk lebih jauhnya nanti boleh kontak Uni Meza saja begitu. Barangkali itu kemudian waktu dan layar saya silakan kepada Uni Meza. Baik, sebelumnya terima kasih Uni Reski. Apakah suara saya terdengar? Udah Uni semua. Terdengar Uni. Terima kasih Uni Riana. Baik, sebelumnya izin minta bantuannya Kak Rizka untuk share PPT. Ya, baik, sebentar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Uda Uni yang telah bergabung nih pada kegiatan sharing session LPDP tahap 1 tahun 2026 yang mana diadakan oleh Mata Garuda Sumatera Barat. Sebelumnya bagaimana nih kabar Uda Uni? Mungkin boleh di chat, diketik untuk kabarnya. Apakah Uda Uni dalam keadaan sehat? Sehat Uni. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Uda Uni. Jangan lupa untuk tetap istirahat di balik banyaknya keriuhan nih untuk prepare atau persiapan dari beasiswa LPDP tahap 1 tahun 2026 ini.
Nah, untuk materi pertama itu dari saya sendiri yaitu Meza Saputri terkait personal statement beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya udah ini kita perkenalan dulu. Jadi perkenalkan, saya Meza Saputri dan saya merupakan mahasiswa nih, Magister Psikologi di Universitas Airlangga. Boleh slide ke bawahnya Uni bantuannya. Dan saat ini saya sebagai tim Master Preparation Club itu jenjang magister di Mata Garuda Sumatera Barat. Selain itu saya saat sekarang ini sedang aktif di berbagai kegiatan. Salah satunya di Kelurahan LPDP Universitas Airlangga dan juga pada bidang riset dan konferensi serta Kongres HIMSI. Selain itu saya juga aktif nih mengikuti berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, sebelum kita membahas terkait personal statement, kira-kira udah tahu nggak apa sih itu personal statement? Mungkin boleh di kolom chat diketik sepengetahuan pendek udah Uni gitu. Kira-kira personal statement itu apa ya? Nah, Kak Adisti, semacam motivational letter, Kak. Oke, masuk. Boleh ke bawah, Udi, minta bantuannya. Aku nangkapnya kayak cerita masa lalu, detail pengalaman hidup personal, akademi, dan kerja oleh Uda Taufik nih. Kalau Uni Salsa menceritakan tentang diri sendiri, kelebihan, kekurangan, pengalaman, dan refleksi. Uda Zakian tentang diri kita. Nah, jadi personal statement itu sepengetahuan pendek saya itu merupakan pernyataan pribadi nih teman-teman, yaitu merupakan salah satu bagian yang sangat krusial nih dalam seleksi beasiswa LPDP tahun 2026. Kenapa sangat krusial? Karena personal statement ini itu wajib teman-teman buat ketika teman-teman mendaftar pada beasiswa LPDP, yaitu pada tahap administrasinya. Dan nanti itu akan digunakan pada saat teman-teman masuk ke sesi interview nih, atau sesi wawancara. Nah, teman-teman tahu, apakah udah Uni tahu nggak, kira-kira nanti itu di sesi interview itu siapa aja yang akan menginterview kita? Mungkin boleh di-share pengetahuannya. Oke, salah satunya psikolog. Nah, jadi nanti itu teman-teman akan diinterview nih oleh 3 panel ahli. Nah, siapa saja? Yang pertama itu psikolog. Lalu otomatis nanti ketika interview, yaitu yang akan menginterview teman-teman adalah guru besar di psikologi. Dan lalu yang ketiga itu dari LPDP-nya itu sendiri. Nah, dan nanti itu biasanya untuk personal statement ini sendiri nanti akan ditanyakan oleh pihak psikolog gitu. Jadi teman-teman tidak bisa berbohong ataupun membuat karangan indah gitu terkait personal statement teman-teman. Karena biasanya para psikolog itu akan mengetahui gitu apakah teman-teman apakah yang teman buat itu benar atau hanya karangan indah semata gitu. Karena nantinya tentu akan diputar balikan. Sehingga penting untuk teman-teman membuat personal statement. Nah, pada tahap ini itu cukup cukup berbeda sangat jauh antara personal statement sekarang dengan yang sebelumnya. Di mana sebelumnya itu ada kelebihan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan maupun pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, akan tetapi pada tahap 1 tahun 2026 ini yang ada di dalam personal statement itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama yaitu tentang latar belakang, motivasi, dan tujuan studi. Lalu yang kedua ada rencana studi dan kontribusi. Dan yang ketiga itu target pembelajaran dan rencana kontribusi untuk Indonesia. Nah, mari kita bahas satu persatu nih, udah Uni. Apa saja yang perlu kita tuliskan nih di masing subdivisinya ini. Boleh izin next slide, Kak? Baik, nah yang pertama itu latar belakang, motivasi, dan tujuan studi. Nah, jadi yang pertama udah Uni lakukan yaitu dengan melakukan refleksi diri gitu.
sebenarnya Uda Uni itu siapa gitu. Lalu kenapa Uda Uni lanjut studi dan kenapa timing Uda Uni untuk melanjutkan studi itu sekarang gitu. Dan selanjutnya itu kemana arah studi Uda Uni gitu. Nah, dalam membuat personal statement ini, Uda Uni itu di- cukup diharapkan untuk menghindari nih, salah satunya cerita terlalu emosional gitu. Lalu kisah sedih tanpa adanya arah akademik. Dan lebih baik Uda Uni menceritakan cerita yang relevan gitu. Nah, cerita yang relevan ini tuh bisa berdasarkan pengalaman Uda Uni gitu. Baik itu pengalaman yang membanggakan maupun pengalaman yang kurang membanggakan, tetapi bisa Uda Uni evaluasi gitu dari pengalaman yang kurang membanggakan tersebut. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan yaitu bisa menggunakan metode How, Why, What, yaitu yang How, bagaimana pengalaman Uda Saya Uni itu membentuk mengerti. kesadaran. Dan why itu mengapa isu yang udah Uni angkat Ya, itu penting kenapa gitu. Anda Dan what lanjut apa studi? yang akan udah Uni lakukan lewat studi lanjut yang udah Uni rencanakan tersebut. Baik, next slide, Kak. Oke. Nah, selanjutnya salah satu contohnya udah Uni karena saya dari bidang psikologi dengan peminatan pendidikan, jadi contohnya dalam bentuk psikologi pendidikan, mungkin nanti udah Uni bisa nih dibuat seperti apa sih kerangka dari personal statement di bagian latar belakang motivasi dan tujuan studi ini gitu. Nah, yang pertama itu udah Uni mungkin bisa melampirkan terlebih dahulu data yang relevan gitu. Misal dari contoh ini data Kementerian Pendidikan atau udah Uni dari kesehatan nih, data dari Kemenkes gitu terkait problem yang mau udah Uni angkat gitu. Nah, setelah udah Uni menjelaskan problem yang ada di Indonesia, nah lalu udah Uni bisa memperkenalkan diri udah Uni. Misal saya Miza Saputri, lulusan psikologi gitu. Nah, selanjutnya itu apa sih yang memotivasi udah Uni untuk melanjutkan studi gitu. Nanti dijelaskan selanjutnya. Yaitu di sini saya buat menyadari bahwa banyaknya persoalan. Jadi udah Uni mengangkat persoalan nih yang ada di lapangan berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan maupun dari Kemenkes gitu. Jadi menyadari bahwa persoalan di lapangan itu cukup krusial gitu untuk diselesaikan gitu. Akan tetapi nanti udah Uni jelaskan nih urgensinya gitu. Akan tetapi keilmuan udah Uni, misal udah Uni masih baru selesai S1 gitu, masih S1 gitu. Ternyata keilmuan udah Uni di S1 itu masih belum begitu mumpuni gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan gitu. Misal nih, saya pribadi saya ingin melanjutkan psikologi di pendidikan di mana ada beberapa mata kuliah gitu yang tidak saya pelajari ketika S1, tetapi mata kuliah itu sangat krusial gitu untuk kontribusi saya ke depannya gitu. Itu bisa udah Uni jelaskan. Oh, sehingga para interviewer itu melihat seberapa urgent udah Uni untuk melanjutkan studi. Oh, ternyata ketika individu ini melanjutkan studi itu untuk ini untuk kontribusi seperti ini gitu. Tetapi kalau dia tidak melanjutkan studinya maka dia tidak akan bisa berkontribusi karena dia belum mempelajari mata kuliah tersebut dan mata kuliah tersebut bisa dipelajari di jenjang magister maupun doktoral. Jadi perlihatkan urgensi dari permasalahan yang ada gitu. Seberapa urgensinya udah Uni untuk melanjutkan studi. Nah, selanjutnya udah Uni bisa nih dilanjutkan dengan tonjolkan kelebihan diri udah Uni. Nah, kira-kira dari pengalaman di lapangan udah Uni atau pengalaman yang membanggakan bisa udah Uni lampirkan gitu. Misal udah Uni nih terjun ke lapangan gitu, membantu atau melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu, atau kontribusi sekecil apapun itu tetap dihitung oleh LPDP. Jadi udah Uni bisa tonjolkan kelebihan udah Uni maupun keunggulan nih yang ada di UDA Uni gitu. Kenapa LPDP harus memilih UDA Uni untuk menjadi awardee? Nah, selanjutnya itu UDA Uni juga jangan lupa menjelaskan nih mengenai tujuan studi. Jadi sebenarnya tujuan studi UDA Uni ini apa gitu. Nah, itu bisa diselaraskan atau dihubungkan berkaitan dengan data yang relevan, lalu motivasi, urgensi, maupun tonjolkan kelebihan diri UDA Uni gitu. Jadi dari tujuan studi itu merangkup
dari berbagai permasalahan yang mana nantinya itu akan berbentuk sebagai sebuah kontribusi Uda Uni. Misal nih, Uda Uni, misal nih di contohnya itu agar dapat berkontribusi secara lebih sistematis dalam pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, nanti mungkin Uda Uni boleh dikembangkan dengan sangat spesifik gitu terkait kontribusi ke depannya gitu. Bisa dibuat dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah, maupun dalam jangka panjang. Baik, selanjutnya next slide Uni. Nah, selanjutnya yaitu terkait rencana studi dan kontribusi. Nah, di rencana studi dan kontribusi ini yang dinilai adalah kesiapan akademik dan arah kontribusi dari UDA Uni. Jadi di rencana studi dan kontribusi ini udah Uni diharapkan sudah mengetahui nih atau sudah paham gitu mata kuliah apa yang akan udah Uni ambil nanti ketika melanjutkan studi magister maupun doktoral gitu. Jadi nanti mungkin udah Uni bisa cek di website kampus, biasanya itu ada gitu mata kuliah apa yang tersedia gitu dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Lalu mengapa mata kuliah tersebut relevan gitu bagi studi Uda Uni gitu. Nah, dan juga nanti harapannya Uda Uni juga bisa nih menjelaskan terkait fokus keilmuan maupun rencana riset dan tesis Uda Uni. Dan juga serta Uda Uni juga sudah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon dosen pembimbing Uda Uni. Kenapa hal ini diperlukan? Karena rencana studi itu cukup krusial ya udah Udi untuk dapat kita ketahui gitu atau kita buat konsepnya. Konsep seperti apa nanti kita studi dari semester 1 sampai semester 4 gitu. Nah, dan tentunya dengan rencana riset ataupun tesis itu juga nanti akan memperkuat udah Uni nih saat sesi interview. Oh, ternyata udah Uni itu udah prepare nih nanti rencana riset atau tesisnya apa gitu sehingga dapat meyakinkan interview gitu terkait rencana riset udah Uni dan juga kalau bisa udah Uni juga sudah mengetahui nih siapa yang akan menjadi dosen pembimbing dan kebetulan pada saat saya mendaftar kemarin itu saya juga sempat menghubungi calon dosen pembimbing saya melalui email gitu dan memang pas saat interview itu ditanya oleh interviewernya gitu. Jadi dari jawaban yang kita berikan itu otomatis dapat dilihat oleh para panel ahli bahwa kita tuh siap untuk studi gitu. Jadi udah Uni jangan lupa untuk membuat rencana studi dan kontribusinya. Nanti bisa menggunakan metode yang saya buat di PPT yaitu what apa yang akan dipelajari, lalu why kenapa hal tersebut penting, dan how bagaimana mendukung rencana studi dan kontribusi udah Uni. Izin Kak, next slide. Baik. Oke, teman. Oke, udah ini selanjutnya yaitu contoh dari baik udah ini berikutnya itu contohnya yang mana studi psikologi pendidikan sebagai dasar pengembangan pendidikan inklusif. Jadi di setiap apa namanya di setiap bagiannya itu saya pribadi itu membuat subtema gitu, subtema kecil terkait apa yang dibuat dalam paragrafnya gitu agar lebih jelas gitu ini terkait apa gitu. Nah, yang pertama itu udah Uni jangan lupa untuk melampirkan apa nih yang akan udah Uni pelajari. Misal nih, saya pribadi di studi Magister Psikologi Pendidikan, itu saya belajar mengenai asesmen perkembangan anak, psikologi belajar, dan selanjutnya itu seberapa urgent gitu, penting gitu materi tersebut. Dan jangan lupa dari pembelajaran materi tersebut apa nih impact yang yang kita dapatkan gitu. Kontribusi apa yang nantinya dari pembelajaran ini bisa kita berikan untuk masyarakat Indonesia gitu. Jadi terlihat clear gitu apa yang akan udah Uni pelajari, urgensinya apa, dan bentuk kontribusi maupun impact-nya itu seperti apa gitu. Nanti bisa udah Uni sesuaikan dengan peminatan udah Uni. Baik, selanjutnya next slide. Uni. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir itu terkait target pembelajaran dan rencana kontribusi untuk Indonesia.
Nah, ini tuh sangat penting ya Uda Uni terkait target pembelajaran Uda Uni itu apa gitu. Misal dari semester 1 sampai semester 4 itu Uda Uni ngapain gitu. Nanti Uda Uni bisa jelaskan apa saja yang mungkin Uda Uni akan ikuti. Misal nih semester 1 saya berencana untuk mengikuti mata kuliah sebagai berikut. Selain itu saya juga berencana untuk mengikuti kegiatan di luar kampus seperti di kegiatan kelurahan LPDP UNER, di mana tentunya di sana saya bertemu dengan banyak teman dan relasi, dan tentunya nanti akan saling berdiskusi, baik itu terkait bidang keilmuan maupun di luar bidang keilmuan. Nah, nanti udah Uni juga bisa nih jelaskan mungkin yang kegiatan lainnya yang bisa untuk menopang kontribusi udah Uni gitu. Misal nih saya pribadi lebih ke pendidikan inklusi gitu. Nah, saya bikin rencananya saya nanti akan ikut komunitas peduli mahasiswa atau mahasiswi disabilitas gitu di semester 2. Nah, misalnya seperti itu gitu. Dan untuk metodenya nanti bisa udah Uni menggunakan metode SMART gitu. Nah, metode SMART ini sendiri bisa udah Uni lihat, yaitu yang pertama itu spesifik, yaitu targetnya jelas nih gitu. Jadi target udah Uni itu apa yang pasti sudah jelas gitu. Terus measurable dan hasilnya itu bisa dihitung. Dan achievable itu realistis nih untuk dapat dicapai gitu. Jadi udah Uni jangan membuat suatu target pembelajaran yang sekiranya itu sulit untuk dicapai gitu atau istilahnya mengada-ngada gitu. Dan tentunya relevan nih, yaitu sesuai dengan tujuan studi dan kebutuhan dari Indonesia itu sendiri. Dan terakhir itu time bound gitu, nggak ada batas waktunya. Baik, selanjutnya udah Uni. Selanjutnya Uni. Nah, mungkin contohnya bisa udah Uni lihat, di mana LPDP itu lebih percaya pada target yang jelas gitu, yang dapat diukur dan bukan sekedar keinginan saja gitu. Nah, dari sini udah Uni juga bisa menjelaskan terkait kelebihan udah Uni gitu. Misal udah Uni adalah individu yang rajin gitu, sehingga udah Uni ingin mengambil mata kuliah yang tidak wajib gitu. Nanti juga bisa dibuat di personal statement-nya. Selanjutnya, Uni. Oke, selanjutnya yaitu tips menulis personal statement. Nah, tips menulis personal statement itu yang pertama, udah Uni itu bisa menggunakan bahasa yang formal gitu. Akan tetapi tetap bersifat personal. Dan yang kedua, struktur esai dan dengan paragrafnya itu jelas gitu. Jadi setiap strukturnya itu jelas dan sertakan contoh-contoh yang konkret dengan pengalaman pribadi seperti sebelumnya yang telah dicontohkan. Jadi udah Uni usahakan untuk membuat personal statement itu berdasarkan pengalaman udah Uni gitu. Jadi ada pengalaman atau bentuk kontribusi nih, baik sekecil apapun gitu. Bisa udah Uni lampirkan di personal statementnya. Lalu jangan lupa udah Uni untuk memeriksa nih ejaan dan tata bahasa sebelum disubmit gitu. Nah, ini tuh cukup krusial ya udah Uni karena bisa melihat nih sejauh apa udah Uni bisa menggunakan ejaan dan tata bahasa yang baik gitu. Dan dari periksaan eja dan tata bahasa ini juga bisa dilihat bahwa udah ini itu tipe yang seperti apa. Apakah udah Uni orang yang detail atau udah Uni orang yang tidak detail gitu. Dan yang terakhir itu pastikan jumlah katanya itu sesuai dengan ketentuan. Nah, di mana sekarang itu untuk personal statement itu minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata. Nah, untuk trik menulis personal statement itu yang pertama, jadi udah Uni jangan